Bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa hikmat menolong orang yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin mendekat pada Yesus. Bersaksi melewati sebuah proses di mana terolahnya pikiran dan hati manusia untuk menolong orang lain. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6, menolong mereka yang bersedia mendengar kepada kebenaran. Bersaksi menjadi sebuah gambaran bahwa setiap orang dipercaya membawa pelita dan diletakkan di atas kaki Dian sehingga bercahaya. Mereka membawa pelita dengan sebuah teladan hidup lewat perkataan dan perbuatannya. Ya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Ya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Ya. Tapi Tuhan berjanji sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Dia menyertai dan memberi kekuatan. Amin. Amin. Nah, di situ saya melihat orang pandai, orang rajin, kalahnya satu, kalau kita disertai Tuhan. Amin. Yesus, Wow. di situ saya melihat bahwa Wow. pertobatan itu adalah anugerah. Wow. Wow. Nah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ya. Dan kebenaran tidak usah dibela. Ya. Karena kebenaran membela dirinya sendiri. Ya. 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 Nah, dalam hidup ini kan waktu badai datang, kita ini mau jadi emprit atau jadi raja wali. Ya. Sebenarnya untuk dekat dengan Tuhan itu perlu waktu, namanya apa? Disiplin. Ya. Setuju. Disiplin, baca Alkitab. Ya. Orang Kristen yang baru bertobat, Ya. Injil Yohanes, Ya. kitab Roma, Ya. ketiga kitab Ibrani. Ya. 3 kitab ini harus dibaca, Ya. diulang-ulang, Ya. dari dasar. Ya. Ini saya konsep begini, kalau pikirkan Tuhan, Tuhan pikirin saya. Amin. Amin. Dan yang kedua, dalam pelayanan itu tidak boleh komersil, Ya. uang, bisnis, tidak boleh. Ya. Karena apa? Nanti Tuhan marah. Mendengar, Pak. Apapun badai yang kita hadapi, percaya Tuhan memberi penyertaan Amin. Amin. dan kekuatan Amin. Amin. untuk menghadapi dan mengatasi. Amin. Karena hidup kita adalah mengatasi masalah. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seruan untuk bertobat adalah perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat ia mulai dalam pelayanannya di bumi. Berita tentang pertobatan ini diseru-serukan Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di awal pelayanannya kepada umat Israel. Jadi hidup dalam pertobatan adalah kehendak Tuhan bagi semua orang, terlebih-lebih kita yang mengaku percaya kepadanya, sebab yang menjadi dasar pertobatan sejati adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk menuju pertobatan sejati ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Ada banyak orang yang menganggap dirinya benar dan suci sehingga ia merasa bahwa dirinya tidak perlu bertobat. Pengakuan jujur sebagai orang berdosa yang memerlukan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus adalah langkah awal pertobatan. Pengakuan kita adalah bukti bahwa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ini ada dalam Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 8. Apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita, maka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita harus percaya dan mengakui bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Yang kedua, kita pun harus mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab
dalam Yesaya 1 ayat 18. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.